Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Saiful Badri. Tempat tanggal lahir saya Bogor 23 Juli tahun 1990. Nomor UKG saya 2015 03 06 7880. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada tahun 2020 saya dapat mengikuti PPG dalam jabatan. Tepat pada hari ini, Selasa tanggal 17 November 2020, saya akan melaksanakan tugas akhir, yaitu melaksanakan uji kinerja. Di dalam uji kinerja ini, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran yang akan dilaksanakan di SMK Cita Teknika yang beralamat di Jalan Bambang Tutuka, di Saranggan 1, RT 1, RW 2, Desa Wangunjaya, Kecamatan Lubis Sadeng. Materi yang akan saya sampaikan adalah fungsi yang akan disampaikan kepada peserta didik yang berada di kelas 10 SMK Cita Teknika. Uji kinerja ini akan saya laksanakan pada hari ini tepat pada pukul 08.30 sampai dengan pukul 10.00. Mudah-mudahan kegiatan uji kinerja ini dapat berjalan dengan baik, dapat berjalan dengan lancar, dan dapat berjalan dengan sukses. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa, SMK hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita semua bisa bertemu kembali dalam pembelajaran matematika. Bagaimana kabar kalian semuanya? Baik, Pak. Alhamdulillah, baik semuanya ya. Ya, baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita awali dulu kegiatan pada hari ini dengan bersama-sama berdoa. Bapak minta Agus untuk memimpin berdoa. Silakan Agus. Siap. Sebelum mengikuti pembelajaran, berdoa dimulai. Selesai beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Agus sudah memimpin berdoa. Mudah-mudahan dengan diawali sebuah kegiatan berdoa, kita semua pada hari ini, khususnya kalian, bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin ya. Tadi Bapak sudah mengirimkan untuk daftar hadir kegiatan pada hari ini. Apakah kalian semuanya sudah mengisi, anak-anak? Sudah. Alhamdulillah sudah ya. Dan Bapak juga di satu hari ya sebelum kegiatan pembelajaran hari ini, Bapak sudah memberikan kepada kalian bahan ajar ya, lalu video pembelajaran. Apakah kalian sudah mempelajarinya di rumah? Sudah, Pak. Alhamdulillah sudah ya. Lalu Bapak juga sempat mengirimkan LKPD untuk kegiatan pada hari ini. Apa juga sudah dipersiapkan oleh kalian untuk LKPD-nya? Sudah, Pak. Sudah. Alhamdulillah ya, semuanya sudah mempersiapkan untuk kegiatan kita pada hari ini. Anak-anakku yang Bapak banggakan, tentunya di dalam proses kegiatan pembelajaran yang mana untuk kegiatan kita di tahun ajaran 2020-2021 ini masih dalam kondisi pandemi, sehingga untuk pembelajaran kita masih dilaksanakan secara daring ya. Tentunya dengan pembelajaran daring ini kalian harus tetap semangat, kalian harus tetap bertanggung jawab ya untuk mengikuti pembelajaran baik itu mata pelajaran matematika maupun pembelajaran yang lainnya. Karena apa? Karena kalian dengan belajar, insya Allah kalian akan menjadi anak-anak yang sukses, anak-anak yang berhasil, dan tentunya ketika kalian lulus nanti ya kami doakan ya semoga kalian semua
langsung dan dapat bekerja nantinya seperti itu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang kita banggakan di dalam kegiatan hari ini ya, tentunya kalian di rumah tadi sudah mempelajari ya untuk pertemuan kita pada hari kegiatan kita pada hari ini yang akan kita bahas materinya tentang apa? Tentang fungsi. Tentang fungsi. Dan tentunya kalian juga kemarin ya sebelum kegiatan pada hari ini kalian sudah mengerjakan salah satu tes ya untuk mengukur apakah kalian untuk materi prasyaratnya sudah dapat dipelajari ya oleh kalian, apakah kalian sudah mengerti. Tentunya itu sudah Bapak lakukan, dan hasil dari tes yang sudah kalian kerjakan ya yang melalui Google Form yang Bapak bagikan kepada kalian, alhamdulillah hasilnya sangat memuaskan. Artinya dengan kalian sudah belajar ya mempelajari bahan ajar ya untuk tes pertama pada kegiatan di awal pembelajaran pada hari ini, kalian sudah memahaminya dengan baik. Tentunya pada hari ini pun Bapak akan mengulang kembali ya berkaitan dengan materi prasyarat berkaitan dengan fungsi ya. Anak-anakku yang Bapak banggakan, Bapak di sini akan memperlihatkan kepada kalian ya untuk materi yang hari ini yang akan Bapak sampaikan. Silakan kalian mempersiapkan dulu buku tulisnya, bahan ajarnya ya untuk kegiatannya. Ketika nanti ada hal-hal yang penting, silakan kalian catat dengan baik. Sudah terlihat anak-anak untuk materinya yang Bapak share? Udah. Sudah terlihat ya? Udah. Oke, kalau sudah, tolong diperhatikan dengan baik ya untuk materi yang akan Bapak bahas pada kegiatan hari ini ya. Semuanya fokus ya. Lihat di sini, ini adalah UNES, ini adalah Universitas Negeri Semarang yang mana pada kegiatan ini Bapak melaksanakan PPG dalam jabatan di Universitas Negeri Semarang. Dan ini adalah logo sekolah kita, SMK Citra Teknika, dan ini adalah materi yang akan Bapak bahas pada hari ini. Nah, ini penyusunnya. Nah, ini adalah kompetensi dasar, di mana pada materi fungsi ini ya kompetensi dasar yang harus kalian kuasai ya, diantaranya nanti pertama di sini yang dibahas adalah menjelaskan dan menentukan fungsi ya, terutama fungsi linear, fungsi kuadrat, dan fungsi rasional secara formal yang meliputi notasi, daerah asal, daerah hasil, dan ekspresi simbolik serta sketsa grafiknya. Lalu berikutnya di sini ada Tujuan pembelajaran. ya tentang tujuan pembelajaran. Jadi di setiap pembelajaran ya tentunya seorang guru itu pasti akan menyampaikan yang namanya tujuan pembelajaran ya, sehingga di akhir kegiatan nanti tujuan-tujuan ini sudah kalian pahami ya dengan baik ya, sehingga kalian ketika melaksanakan tes ya kalian sudah dapat mengerjakannya. Nah, di sini ya melalui penerapan model pembelajaran problem based learning, peserta didik diharapkan dapat pertama di sini bisa dibaca tujuan pembelajarannya pada hari ini tentang apa? Linear, fungsi. Kuadrat dan rasional dengan benar ya. Lalu yang kedua apa tujuannya? Menemukan dan asal ya. Yang ketiga ya, yang keempat membuat sketsa grafik kuadrat dan fungsi rasional dengan benar. prasyarat di sini. Yang pertama di sini tentang relasi dan fungsi ya. Jadi ini adalah materi di mana kalian sudah pernah mempelajarinya, yaitu ketika kalian SMP, yaitu tentang relasi dan fungsi ya. Nah, di sini pertama pengertian relasi, coba ya.
Di antara kalian ada yang masih ingat ya tentang pengertian dari relasi? Bapak minta Agus. Coba Agus masih ingat pengertian dari relasi, Agus? Relasi adalah suatu aturan yang menghubungkan anggota daerah asal, domain, dan anggota daerah kawan. Domain. Iya, betul sekali Agus ya. Jadi relasi itu adalah menghubungkan daerah asal ya kepada daerah kawan ya, itu disebut dengan relasi ya. Nah, ini ada pengertian relasi. Nah, di sini relasi adalah suatu aturan ya yang menghubungkan anggota daerah asal atau disebut juga dengan domain, dan anggota daerah kawan disebut juga dengan kodomain. Ini disebut dengan relasi. Lalu berikutnya di sini ada pengertian fungsi. Siapa yang masih ingat ya pengertian dari fungsi? Bapak minta coba Amelia Rizky. Ada Amelia Rizky? Ada, Pak. Ada. Silakan Amel. Apa pengertian dari fungsi, Amel? Fungsi atau pemetaan adalah relasi khusus dari himpunan A ke himpunan B dengan aturan setiap anggota himpunan A dipasangkan tepat satu ke anggota himpunan B. Iya, ya. Amel sudah menjawabnya dengan baik. Ya, jadi tadi yang disampaikan oleh Amel sudah tepat ya, bahwa fungsi atau pemetaan adalah relasi khusus dari himpunan A ke himpunan B ya, dengan aturan setiap anggota himpunan A dipasangkan tepat satu ke anggota himpunan B ya. Tepuk tangan buat Agus dan Amelia Rizky yang sudah menjawab dengan baik ya. Luar biasa. Oke, lalu berikutnya sekarang di sini ada sebuah permasalahan. Nah, Bapak minta nanti kalian dapat menganalisis ya. Perhatikan di sini, perhatikan gambar di bawah ini. Nah, ini ada gambar pertama, gambar 1.1. Lalu ini adalah gambar 1.2. Nah, di sini ada sebuah pertanyaan. Analisislah gambar 1.1 dan 1.2. Manakah yang merupakan fungsi? Silakan kalian perhatikan dulu gambarnya dengan baik ya. Dan dari gambar 1.1 dan gambar 1.2, menurut kalian mana yang merupakan fungsi? Ini adalah soal yang Bapak berikan ya waktu kemarin ya, sebelum kegiatan pembelajaran ini dilaksanakan ya, sebagai salah satu prasyarat untuk mengikuti pembelajaran pada bab fungsi. Ya, silakan ya, kalian analisis gambar 1.1 dan gambar 1.2. Ada yang sudah mengerjakan? 1.1. Ada 1.1, ada 1.2. Bapak minta Dea Fitriani. Ada Dea Fitriani? Iya, Pak. Ya. Menurut Dea, ini gambar 1.1 dengan gambar 1.2, mana yang merupakan fungsi, Dea? 1.1. 1.1, alasannya kenapa, Dea? Himpunannya tidak lebih dari 1. Himpunannya tidak lebih dari 1. Pasangan dari himpunan A ke himpunan B-nya itu tidak lebih dari 1 dari setiap dari setiap nilainya, seperti itu, Dea? Iya. Ya. Oke, terima kasih Dea Fitriani. Coba Bapak minta Dika Mardiana. Ada Dika Mardiana? Ada, Pak. Ada. Dika Mardiana, menurut Dika gambar 1.1 atau gambar 1.2 yang merupakan fungsi? Dika. 1.1. 1.1, alasannya kenapa, Dika? Karena himpunan A ke himpunan B dipasangkan. Karena himpunan A ke himpunan B dipasangkan. Ya, dipasangkannya kenapa? Tidak boleh lebih dari 1. Oh, tidak boleh lebih dari 1. Luar biasa. Ya, tepuk tangan buat Dea Fitriani dan Dika Mardiana yang sudah menjawab dengan baik. Kita kasih plus ya. Ya, jadi ya, kita lihat di sini jawabannya yang betul adalah ya, tepat sekali. Yaitu gambar di 1.1 ya. Jawaban Dea dengan Dika tadi sudah tepat, bahwa himpunan ya, himpunan dari domain
kodomainnya itu tidak boleh lebih dari satu. Artinya pasangan himpunan A kepada pasangan himpunan B itu harus satu ya. Itu disebut dengan fungsi ya. Lalu berikutnya di sini kalian disuruh tentukan nilai domain, kodomain, dan range dari gambar fungsi yang didapatkan pada soal nomor 1. Coba ada yang masih ingat gak? Domain itu apa? Daerah asal, pintar. Lalu kodomain? Daerah kawan, luar biasa. Kalau range apa range? Range apa range? Daerah Berhasil. Iya, daerah hasil. Bapak minta Eliani. Nah, Eliani dari gambar 1.1 mana yang merupakan daerah asalnya Eliani? Disebutkan. Himpunannya disebutkan. Daerah asalnya Eliani. Kenapa Pak? Apa pertanyaannya? Eliani, silahkan sebutkan domain dari gambar 1.1. A sampai E. A sampai E. C, D, E. Iya, betul sekali. Tepuk tangan buat Eliani ya. Jadi daerah asalnya itu adalah A, B, C, D, dan E ya. Lalu berikutnya Eliani untuk daerah kawannya atau kodomain. Mana saja himpunannya nilainya? 1, Ya. 2, 3, 4, 5. Iya, ya. Betul sekali Eliani. Untuk daerah hasilnya, range-nya? 1, 2, 3, 4, 5. Iya, betul sekali ya Eliani ya. Jadi untuk daerah hasilnya adalah 1, 2, 3, 4, dan 5 ya. Tepuk tangan buat Eliani ya, anak-anak ya, jawabannya sudah sangat tepat sekali ya. Jadi berkaitan dengan domain dan range, kalian semua sudah memahaminya dengan baik ya, seperti itu. Lalu berikutnya sekarang kita akan mulai memasuki kepada bab 3 yaitu tentang fungsi, di mana kalian di sini harus memahami tentang notasi, domain, range, dan grafik. Nah, ini di dalam sebuah grafik suatu fungsi ya. Nah, pertama di sini perhatikan, di sini ada pengertian fungsi. Ya, pengertian fungsi di dalam sebuah grafik. Nah, di sini coba Bapak minta Emilda untuk membacanya pengertian fungsi ini di dalam sebuah grafik. Silakan dibaca Emilda. Fungsi atau pemetaan adalah relasi khusus dari himpunan X ke himpunan Y dengan aturan setiap anggota himpunan X dipasangkan tepat satu anggota himpunan Y. Iya. Terima kasih Emilda ya. Jadi pengertian fungsi di dalam sebuah grafik fungsi itu ya, fungsi atau pemetaan adalah relasi khusus dari himpunan ya, himpunan X ya di dalam sebuah grafik kartesius ya, berarti pada sumbu X ke himpunan Y ya, pada sumbu Y dengan aturan setiap anggota himpunan X dipasangkan tepat satu ke anggota himpunan Y. Nah, ya. Lalu berikutnya bentuk umum fungsi. Nah, di sini bentuk umum fungsinya adalah F, dibacanya adalah F di mana X mendekati Y. Nah, ini F di mana X mendekati Y. Lalu berikutnya di sini anak-anak yang harus kalian perhatikan adalah Fx ya. F dalam kurung X adalah nilai Y. Jadi Fx ini, fungsi X ini adalah nilai Y. Untuk sebuah nilai X yang diberikan sehingga dapat dinyatakan ya Fx itu sama dengan Y. Jadi fungsi Fx itu sama dengan nilai Y ya. Nah, ini kalian harus bisa membayangkannya ya. Jadi kalau misalkan ada Fx itu sama saja dengan nilai Y. Nah, Y itu didapatnya dari mana? Nah, nilai Y ini didapatnya adalah dari X ya, sehingga nilai dari Y bergantung pada nilai X. Jadi Y itu adalah fungsi dari X sehingga nilai dari Y bergantung pada nilai X.
Nah, coba sekarang kita bayangkan nih bersama-sama ya, anak-anakku. Nah, jika ada sebuah fungsi, misalkan fungsinya adalah 2x ditambah 5. Nah, ini kan ada fungsi nilainya adalah 2x ditambah 5. Nah, maka nilai y-nya berapa? Jika nilai y-nya 2. Coba siapa yang bisa jawab? 9 Ya, fx sama dengan plus 5 kx kedua tambah 2 plus 5 2 kali 2 plus 5 sama dengan 9. Ya, itu yang menjawab Dika ya. Siapa? Ya. Oke, tepuk tangan buat Dika tadi yang sudah menjawab. Jadi sudah sangat tepat ya. Jadi 2x ditambah 5 kita substitusikan ya nilai x ke dalam fungsi ya. Fungsi 2x tambah 5. Jadi 2 dikali 2 ditambah 5. 2 kali 2 adalah 4 ditambah 5 sama dengan 9. Nah, inilah ya. Sehingga di sini nilai y ini tergantung pada nilai x ya, seperti itu. Berikutnya anak-anakku lihat di sini. Di sini ada domain dan range fungsi ya di dalam sebuah grafik. Domain itu tadi yang disampaikan oleh kalian bahwa domain itu adalah daerah asal. Nah, domain adalah himpunan semua bilangan real x yang membuat fungsi f terdefinisi. Jadi f-nya ini adalah anggota himpunan bilangan real. Ya, jadi di dalam sebuah sumbu x ya semua bilangan real x yang membuat fungsi f terdefinisi itu disebut dengan domain. Jadi di sini bisa disimbolkan ya atau dengan sebuah notasi df ya. Domain df sama dengan x di mana x anggota bilangan real ya. Anggota himpunan bilangan real ya. df sama dengan kurung kurawal x di mana x himpunan bilangan real ya. Lalu berikutnya ada range atau daerah hasil. Nah, pengertiannya di sini bisa dilihat oleh kalian. Range adalah himpunan semua bilangan real y yang terdefinisi dengan anggota himpunan bilangan real x. Nah, di sini ya sehingga dinotasikan dengan RF sama dengan y di mana y himpunan bilangan real ya. Sudah paham semuanya anak-anakku? Sudah paham. Sudah paham ya? Alhamdulillah. Nah, di sini ada permasalahan nih ya di LKPD yang sebagaimana yang sudah kalian sudah kalian print ya masing-masing yang kemarin Bapak sudah kirimkan di grup ya. Nah, pertama di LKPD di situ ada sebuah permasalahan. Yang pertama kalian harus menemukan daerah asal, daerah hasil suatu fungsi linear. Nah, ini adalah permasalahan 1.1 ya. Nanti kalian silahkan mengerjakannya. Di situ sudah ada langkah-langkah bagaimana cara kalian untuk mengerjakan ya. Lalu berikutnya yang kedua kalian harus menemukan daerah asal, daerah hasil suatu fungsi kuadrat. Nanti kalian harus menemukannya dari sebuah grafik ya yang diketahui, dari sebuah gambar yang sudah diketahui ya untuk fungsi kuadrat. Lalu berikutnya yang ketiga, kalian harus menemukan daerah asal, daerah hasil suatu fungsi rasional ya dari sebuah grafik yang diketahui. Ya, silakan nanti kalian kerjakan di LKPD-nya. Nah, ini adalah soalnya ya. Nanti kalian kerjakan secara kelompok di grupnya masing-masing. Ketika nanti ada pertanyaan, kalian bisa menanyakan di grup dan nanti Bapak akan membantu kalian untuk bagaimana cara menyelesaikannya. Lalu yang keempat, kalian harus dapat membuat sketsa grafik fungsi linear. Ya. Nah, di sini ada permasalahannya, kalian harus menentukan domain dan buatlah sketsa grafik dari ya fungsi fx sama dengan 3x tambah 6.
Lalu yang terakhir ya, permasalahan yang kelima adalah kalian harus menentukan domain dan buatlah sketsa grafik dari fungsi fx sama dengan x kuadrat tambah 4x min 21 ya. Bisa dipahami semuanya? Bisa. Sudah bisa ya dipahami semuanya ya? Alhamdulillah. Nah, kalau sudah kalian memahami semuanya, silahkan kalian berdiskusi bersama teman-temannya. Bapak kasih waktu untuk kalian berdiskusi selama 30 menit ya. Kalian berdiskusi, nanti Bapak minta masing-masing kelompok untuk mempresentasikan ya. Sekali lagi, setiap masing-masing kelompok untuk mempresentasikan. Sudah selesai, Bapak minta semuanya masuk ke web meeting lagi ya, karena sebentar lagi waktunya kita melaksanakan presentasi ya masing-masing kelompok. Silakan kelompok 5 dulu yang mempresentasikan untuk LK 1.1 kelompok 5. Imas yang akan menyampaikan. Imas. Ya, silakan Imas. Menentukan daerah asal, daerah hasil suatu fungsi pada fungsi linear, pada fungsi kuadrat dan fungsi rasional, dan X lebih kecil 6, sehingga daerah asalnya adalah X, di mana X lebih besar dari sama dengan min 3, X lebih kecil dari sama dengan 6, X dengan real. Daerah hasil DF adalah nilai yang berada pada titik Y yaitu 2 dan 7. Tanda titik penuh, maka semua nilai Y lebih besar 2 dan Y lebih kecil 7. Sehingga daerah hasilnya adalah Y, di mana Y lebih besar dari sama dengan 2, Y lebih kecil dari sama dengan 7, Y bilangan real. Ya, terima kasih Saudara Imas ya, tepuk tangan anak-anak semua ya. Alhamdulillah Saudara Imas sudah dapat menjawabnya dengan baik untuk kelompok 5. Silakan, ada yang ingin menanggapi dari kelompok-kelompok yang lain? Kelompok 1, 2, 3, dan 4. Apakah jawabannya sudah sama atau berbeda dengan kalian? Silakan. Sama Pak. Sama. Ya, Imas tolong perhatikan. Daerah asalnya DF adalah nilai yang berada pada titik X, yaitu negatif 3 dan 6 tanda titik penuh, maka semua nilainya X di situ lebih besar negatif 3. Seharusnya lebih besar atau lebih besar sama dengan negatif 3, Imas? Lebih besar dari sama dengan. Iya, jadi tandanya itu kurang tepat ya, Imas ya. Ya, Jadi Pak. itu tolong diperbaiki ya. Sekarang kelompok 4 untuk menyampaikan hasil diskusinya 1.2. Silakan kelompok 4. DF adalah semua nilai X sehingga daerah asalnya adalah DF X di mana X bilangan real. Daerah hasil RF adalah nilai Y yang memenuhi adalah min 5 hingga daerah hasilnya adalah RF Y di mana Y lebih besar min 5 sama dengan min 5
Y merupakan bilangan real. Iya, terima kasih Sunia Sari ya sudah menjawabnya dengan baik. Silakan untuk kelompok 1, 2, 3, dan 5 untuk menanggapi. Jawabannya sama atau ada yang beda? Silakan. Jawabannya sama atau beda? Sama. Iya. Nah, jawabannya sudah tepat ya. Untuk penulisannya juga sudah tepat ya. Terima kasih untuk kelompok 4. Berikutnya sekarang kelompok 3. Siapa yang akan mempresentasikan kelompok 3? Daerah asalnya DF adalah semua nilai X memenuhi kecuali X sama dengan 3, sehingga daerah asalnya adalah X di mana X tidak sama dengan 2, X bilangan real. Daerah hasil RF adalah semua nilai Y memenuhi kecuali Y sama dengan 2, sehingga daerah hasilnya adalah Y di mana Y tidak sama dengan 2, X bilangan real. Iya, kelompok 3. Siapa ini yang tadi menyampaikan kelompok 3 namanya? Yani. Indriani. Oh, Indriani ya. Terima kasih banyak Indriani sudah menyampaikan hasil diskusinya ya. Pak Balika, ini jawabannya sudah tepat untuk tanda-tandanya. Mungkin kelompok yang lain ada yang ingin menanggapi atau ada yang ingin bertanya? Kelompok lain? Kelompok 1, 2, 4, dan 5 yang ingin bertanya? Apakah jawabannya sudah sama atau ada yang berbeda? Sama, Pak. Sama jawabannya ya. Alhamdulillah ya. Sudah bagus ya untuk kelompok 3. Tepuk tangan untuk kelompok 5, 4, dan 3 tadi ya yang sudah menyampaikan presentasinya. Berikutnya sekarang kelompok 2 untuk mempresentasikan yang fungsi linear, grafik fungsi linear. Kelompok 2 silakan. Kelompok 2 siapa yang akan mempresentasikan? Tentukan domain dan buatlah grafik dari X sama dengan 3X plus 6. Penyelesaian, tentukan titik potong pada sumbu X dan Y. Substitusi Y sama dengan 0, Y sama dengan 3X plus 6. 0 sama dengan 3X plus 6. 3X sama dengan 6, X sama dengan 6 dibagi 3, X sama dengan 2. Substitusi X sama dengan 0, Y sama dengan 3X plus 6, Y sama dengan 3 dalam kurung 0 plus 6, Y sama dengan 6. Ya, terima kasih Cindy ya sudah menyampaikannya dengan baik. Silakan kelompok 1 untuk menanggapi kelompok 1. Bapak minta kelompok 1 untuk menanggapi yang disampaikan oleh Cindy. Pada sumbu X itu sudah tepat untuk X-nya sama dengan 2 nilainya ya. Lalu untuk Y, jika X-nya 0 maka nilai Y-nya adalah 6. Nah ini penulisannya di bawah XY itu kurang tepat ya untuk XY-nya. Itu XY-nya 2 Cindy ya, yang Cindy tulis ya? Iya. Nah seharusnya itu yang tepat itu, lihat X-nya di atas nilainya berapa Cindy? Yang di bawah? 0. Ya 0, di bawahnya berapa? 0 sama 2. Ya di bawahnya nilai Y-nya berapa itu di bawahnya? 6 sama 0. Ya jadi yang ditulis di bawahnya itu adalah 0,6. Ya, jadi ya. Iya Pak. Ya. Terus yang kedua, berarti yang kedua berapa yang ditulisnya? 2,0. Iya, pinter. Lalu di bawahnya itu membuat garis lurus dari titik koordinat yang didapatkan, yaitu berarti titik yang tadi ditulis ulang. Titik yang tadi disebutkan berapa saja tadi titiknya? 0,6 Dan 2,0. Nah, itu nanti tolong diperbaiki ya. Iya Pak. Ya, terima kasih Cindy ya sudah menjawabnya dengan baik. Perwakilannya silahkan untuk menyampaikan kelompok 1. Iya Pak. Ya, kesimpulan dari sketsa grafik fungsi linear silahkan disimpulkan. Domain fungsi linear adalah semua nilai X
memenuhi atau tidak memenuhi, sehingga domain fungsi sama dengan X di mana X bilangan real. Kesimpulan 1. Bagaimana langkah-langkah untuk membuat sketsa grafik fungsi linear? Yaitu menentukan domain dan membuat grafik, lalu tentukan titik potong sumbu X dan Y. Penyelesaian membuat garis lurus dari titik koordinat yang didapat. Ya, terima kasih kelompok 1 ya yang sudah menjawab ya kesimpulan dan domain fungsi linear. Ya, Bapak ucapkan terima kasih banyak untuk kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5 ya. Kita kasih aplaus untuk teman-teman, untuk kalian semua ya, sudah menjawab dengan baik ya. Walaupun tadi sedikit ada kesalahan ya dalam penulisan notasi-notasinya ya. Mohon untuk diperbaiki lagi ya, sehingga kalian dapat melakukan ya untuk materi-materi berikutnya dengan tepat seperti itu ya. Karena ketika kalian salah dalam menuliskan sebuah tanda, maka di dalam matematika itu hasilnya pun akan salah ya. Sehingga kalian di dalam proses pembelajaran ini harus lebih teliti lagi ya dalam mengerjakannya. Baiklah anak-anakku yang Bapak banggakan ya, karena ini sudah di akhir sesi pembelajaran, silakan kalian menyimpulkan ya kegiatan pada hari ini ya. Silakan kalian simpulkan kegiatan pada hari ini berkaitan dengan materi-materi yang sudah Bapak sampaikan, begitu pula dengan hasil dari kalian melakukan presentasi ya. Silakan kalian lakukan kesimpulan. Lalu berikutnya kita refleksi untuk kegiatan pada hari ini. Masih semangat semuanya? Tanya bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan apa tidak? Menyenangkan. Alhamdulillahirobbilalamin ya. Semuanya masih semangat dalam belajar. Bapak senang sekali. Mudah-mudahan di minggu depan kita bisa ketemu kembali dalam pembelajaran matematika. Ya, kita akan membahas ya untuk membuat sketsa pada grafik fungsi kuadrat dan fungsi rasional ya. Sekali lagi kalian terus belajar ya, mempelajari materi-materi yang sudah Bapak berikan bahan ajarnya. Begitu pula kalian bisa mencari referensi-referensi ya dari berbagai sumber, baik itu melalui media internet ya. Kalian juga bisa menggunakan buku paket matematika yang sudah kalian miliki ya, seperti itu. Nanti di akhir kegiatan ini akan ada tes ya, kurang lebih ada 5 soal ya yang nanti harus kalian kerjakan ya, berkaitan dengan materi yang sudah Bapak sampaikan dan yang sudah kalian diskusikan pada hari ini ya. Baiklah, untuk mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita akhiri dan kita tutup bersama-sama dengan berdoa. Ya, Fitriani, ya. Ya, kita silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih banyak. Insya Allah kita di minggu depan akan bertemu kembali dalam pembelajaran matematika. SMK bisa, SMK hebat. Sampai berjumpa di minggu depan. Jangan lupa belajar dan nanti mengerjakan tesnya ya. Semangat semuanya.